Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggraswari Ratnohardini dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan video kali ini, kita akan membahas mengenai sampling dalam penelitian. Mari kita mulai materinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas teknik sampling dari non-probability sampling. Jadi sebenarnya ada dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Sebenarnya non-probability sampling itu apa sih? Jadi kalau di probability sampling, individu dari sebuah populasi yang menjadi target penelitian itu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, beda halnya dengan non-probability sampling. Jadi, apabila dalam penelitian kita sudah mengetahui populasi yang menjadi target penelitian kita, nah individu-individu yang terdapat dalam populasi penelitian tersebut tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian, akan tetapi karena sampel penelitian tersebut akan ditentukan secara subjektif oleh si peneliti, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulangi, non-probability sampling itu adalah ketika individu dalam populasi di mana populasi ini menjadi target penelitian dari penelitian kita, maka individu-individu dalam populasi ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian kita. Karena apa? Karena sampel penelitian itu nantinya ditentukan secara subjektif oleh si peneliti itu sendiri, seperti itu. Semoga dapat dipahami pengertian dari non-probability sampling ini ya. Oke, selanjutnya teknik non-probability sampling yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adalah kuota sampling. Kuota sampling ini masuk ke dalam non-probability sampling karena proporsi sampel tergantung dari keputusan subjektif peneliti. Dia tidak memberikan kesempatan yang sama. Jadi individu dalam populasi tersebut tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Jadi itu semua tergantung dari keputusan subjektif si peneliti. Nah, peneliti ini menetapkan sejumlah kuota atau target jumlah responden berdasarkan karakteristik demografis. Peneliti menetapkan sejumlah kuota atau target jumlah responden dari setiap kategori tertentu dalam populasi. Kategorinya ini dapat berdasarkan karakteristik seperti demografis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau yang lainnya. Setelah kuota ditentukan, peneliti akan mengumpulkan data dari individu dalam setiap kategori tersebut hingga kuotanya terpenuhi. Namun, tanpa menggunakan prosedur acak. Seperti itu. Prosedurnya gimana untuk menggunakan kuota sampling ini? Pertama, mengetahui populasi. Misalkan, ingin melakukan penelitian tentang objek wisata di sebuah desa. Kita harus tahu dulu jumlah populasi dari tiap desa. Kemudian karena objek wisata adanya di posisi desa A, maka seharusnya proporsi sampel di desa A itu akan lebih besar, seperti itu ya. Kemudian menentukan jumlah sampelnya, menentukan jumlah sampel dari populasi yang sudah diketahui. Misalkan jumlah sampelnya itu dihitung menggunakan perhitungan Slovin, seperti itu. Kemudian ditentukan besarnya kuota masing-masing desa berdasarkan subjektivitas dari si peneliti. Misalkan nih, desa C itu 600 individu. Populasi di desa C itu ada 600 individu. Tapi oleh peneliti kuotanya hanya dikasih sedikit dibanding desa B. Padahal desa B itu individu populasinya itu lebih sedikit dibandingkan
EDSAC seperti itu. Jadi semuanya itu, keputusan berapa sampel, atau berapa kuota yang akan digunakan dalam penelitian itu semua tergantung dari peneliti itu sendiri. Contoh penerapan kuota sampling itu kayak apa sih? Tadi kan udah dijelaskan prosedur-prosedurnya, terus definisi dari kuota sampling. Nah, ini contoh penerapan dari kuota sampling. Misalkan jika seorang peneliti ingin mensurvei pandangan 100 orang tentang teknologi, dan ia menetapkan bahwa kuota terdiri dari 50 pria dan 50 wanita. Di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa ada seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait teknologi, bagaimana pandangan orang terhadap adaptasi teknologi, misalkan seperti itu ya. Pandangan dia men-state bahwa dia membutuhkan pandangan dari 100 orang. Ini dia putuskan sendiri sesuai dengan subjektivitas dia sebagai peneliti. Nah, kemudian dia menetapkan bahwa kuota itu terdiri dari 50 pria dan 50 wanita. Lagi-lagi penetapan berapa jumlah sampelnya ini itu tergantung dari si subjektivitas dari si peneliti maunya berapa. Misalkan 60 pria, 40 wanita gitu. Atau 70 pria, 30 wanita, tergantung dari peneliti. Sebenarnya si peneliti tadi ingin mengambil sampel 100, misalkan 100 ini dia tentukan dari rumus Levin, kemudian komposisinya itu gimana, kuotanya itu gimana, cara menentukannya. Nah, ini 50 pria, 50 wanita, ini dia tentukan berdasarkan subjektivitas dia. Jadi dia yang menentukan berapa komposisi pria dan wanitanya. Tapi yang 100 ini dia dapatkan dari rumus Levin, misalkan seperti itu. Maka peneliti akan terus mengumpulkan data hingga 50 pria terpenuhi dan 50 wanita terpenuhi untuk berpartisipasi tanpa harus memilih secara acak seperti itu. Jadi sudah kebayang ya. Jadi kalau boleh saya ulangi, contoh penerapan dari kuota sampling ini adalah seperti ini. Ada seorang peneliti ingin melakukan survei terkait adaptasi teknologi. Ia ingin melakukan penelitian terkait adaptasi teknologi pada sebuah kelompok populasi. Nah, terus dia menentukan sampelnya itu adalah 100 orang. Sampel ini dia tentukan bermacam-macam seperti tadi bisa menggunakan Slovin atau rumus sampel lainnya ya. Nah, kemudian setelah dia menentukan sampel, komposisinya ini orang-orang sebagai sampelnya kayak gimana kan? Ada pria, ada wanita nih. Nah, dia menentukan komposisi pria dan wanitanya itu tergantung subjektivitas dia. Oh, ya udah saya pengen 50 wanita, 50 pria. Bisa juga 80 wanita, 20 pria. Pokoknya komposisinya juga di total harus 100 kayak gitu. Nah, maka peneliti ini akan terus mengumpulkan data tidak secara acak. Bisa kenalannya dia, bisa orang yang memang dia tentukan. Pokoknya sampai kuotanya 50-50 terpenuhi. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami materi mengenai kuota sampling ini. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.